Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kami dari kelompok 4 dari kelas A, mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Nur Asma Riani Sregar, SPD MPD. Nah, sebelum kami memulai presentasi kami, ada baiknya saya memperkenalkan, eee, rekan-rekan saya. Yang pertama saya akan memperkenalkan diri saya sendiri yaitu perkenalkan nama saya Anderi dengan NIM 210302029. Kemudian ada rekan saya Fiona Kezia Andretska Permelai dengan NIM 21030202025. Kemudian yang terakhir ada Nurizati dengan NIM 21030202035. Nah, langsung saja untuk presentasi kami yang pertama, yaitu untuk timeline. Nah, pada timeline ini kami membuatnya ada 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Nah, pada tahap awal ini, seperti biasa, kami mendapatkan arahan dari dosen pengampu, yaitu Bu Asma sendiri, kemudian dilanjutkan dengan berdiskusi secara kelompok untuk menentukan tujuan dari tugas proyek kami, yang kemudian dilanjutkan dengan memilih jenjang pendidikan yang didapatlah yaitu jenjang SMP. Kemudian setelah melakukan pemilihan jenjang pendidikan, kami melanjutkan dengan mereview dan mencari referensi terkait, yaitu yang berkaitan dengan media pembelajaran yang akan kami ambil. Kemudian setelah itu, barulah kami memilih model pengembangan media kami. Nah, setelah kami mendapatkan model pengembangan media yang tepat, yaitu dilanjutkan dengan memilih narasumber untuk diwawancarai untuk memberikan informasi dan memastikan media kami itu tepat sasaran. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap inti, di mana tahap inti ini kami melakukan suatu wawancara. Kemudian setelah kami melakukan wawancara, kemudian kami menyusun instrumen wawancaranya, lalu kami membuat timeline yang merinci kegiatan-kegiatan kami untuk selanjutnya. Kemudian pada kegiatan proyek. Nah, setelah kami melakukan suatu kegiatan yang berisi deskripsi kegiatan segala macamnya, kemudian dilanjutkanlah dengan tahapan yang selanjutnya, yaitu tahapan inti. Di mana tahapan inti ini kami menganalisis tujuan media kami itu apa, kemudian maksud dari kami membuat media ini dalam rangka apa dan bagaimana, itu. Kemudian kami menganalisis juga kurikulum yang berlaku pada jenjang tersebut, yaitu jenjang SMP, apakah telah menggunakan kurikulum Merdeka atau masih menggunakan kurikulum yang lama, yaitu kurikulum 2013. Kemudian kami juga menganalisis tugas di mana meninjau kembali tujuan pembelajaran yang telah diterapkan, kemudian mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dilakukan. Kemudian kami juga melakukan analisis kepada peserta didiknya, yaitu dari latar belakangnya, kemudian tingkat kemampuan mereka baik dari tinggi, rendah, sedang. Kemudian kami juga menganalisis konsep dan menganalisis materi. Kemudian setelah itu masuklah kami ke tahap yang terakhir, yaitu berupa tahap desain. Pada tahap desain ini kami melakukan yang pertama itu adalah pemilihan media. Tentunya pemilihan media ini kami berdiskusi secara kelompok untuk menentukan media yang tepat untuk membuat media pembelajaran. Kemudian ada merancang bentuk desain, kemudian pemilihan aplikasi pada desain, dan memilih format yang tepat. Lalu selanjutnya itu ada membuat asesmen. Tentu membuat asesmen ini sangat diperlukan. Setelah kami membuat instrumen, barulah kami menguji validasi instrumen, yaitu
dengan 3 ahli, di mana 3 ahli tersebut meliputi ahli bahasa, media, dan materi. Kemudian kami juga ada tahap development, di mana tahap development ini yaitu menguji produk kami seperti yang telah saya sampaikan tadi, yaitu kami menguji produk kami ini dengan 3 validator. Nah, setelah kami melakukan uji validasi, tentu kami melakukan beberapa perbaikan yang disarankan atau ditambahkan oleh validator. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu pada tahap akhir, itu kami membuat video dokumenter terkait kegiatan-kegiatan kami. Kemudian yang terakhir itu baru kami mempresentasikan presentasi akhir dan dokumentasi secara penuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai logbook kegiatan kami yang akan disampaikan oleh rekan saya, Fiona Kezia. Kepada Fiona, saya persilahkan. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait logbook. Nah, untuk logbook sendiri, di sini ada deskripsi kegiatan. Yang pertama itu ada arahan terkait pembuatan perangkat pembelajaran berupa e-modul ataupun ILKPD yang akan dipilih oleh kelompok-kelompok yang ada. Kemudian dari sini ada pengarahan lebih detail lagi dari dosen pengampu terkait proyek yang akan dilaksanakan. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan sesi tanya jawab dengan dosen pengampu terkait tugas proyek yang akan dilakukan. Nah, setelah dilakukan diskusi bersama dosen, kami melakukan diskusi berkelompok untuk merancang tugas proyek yang akan kami lakukan. Nah, selanjutnya di sini kami juga berdiskusi terkait model pengembangan yang akan dipakai, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya model pengembangan yang akan kami pakai itu adalah EDI. Nah, selanjutnya kami melakukan pembagian tugas dalam mencari informasi terkait bagaimana langkah-langkah dalam melakukan pengembangan, melakukan model pengembangan EDI ini. Nah, selanjutnya di sini kami melakukan ini juga diskusi juga terhadap dosen terkait model pengembangan yang kami ambil. Nah, terkait model pengembangan yang kami ambil ini kan EDI. Nah, dalam langkah pertama EDI ini adalah kita menganalisis permasalahan yang ada di sekolah yang telah kami tentukan tadi, yaitu di SMP Negeri 17 Bintan. Nah, di sini kami melakukan diskusi untuk menganalisis permasalahan tersebut. Kemudian kami membuat instrumen pertanyaan untuk dilakukan wawancara kepada salah satu teman kami. Kemudian di sini setelah itu hasilnya kami diskusikan terhadap hasil analisis yang telah kami lakukan, presentasi hasil analisis yang telah kami buat, dan didapatkanlah di situ masukan dari dosen terhadap analisis yang telah kami buat, apa saja perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Kemudian di sini kami masuk kepada tahap diskusi tentang untuk pengembangan perangkat pembelajaran, yaitu perangkat pembelajaran yang kami kembangkan adalah e-modul. Di sini kami menentukan waktu untuk melanjutkan tugas proyek kami. Nah, kemudian juga sebelum itu kami melakukan mencari referensi tentang cara pembuatan e-modul, kemudian memilih beberapa template yang akan dijadikan sebagai tampilan modul ajar. Nah, kemudian di sini kami berdiskusi terkait konsep perangkat pembelajaran yang seperti apa yang akan dikembangkan untuk isi-isinya, terus untuk desain-desainnya itu seperti apa. Ini udah masuk kepada tahap desain tersebut. Terus kami masuk kepada tahap kegiatan awal, yaitu mengisi informasi awal yang harus ada dalam modul ajar tersebut. Nah, setelah itu kami melakukan kerja kelompok untuk melanjutkan pengisian kegiatan-kegiatan yang mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan
penutup yang akan dilakukan, kayak misalnya asesmennya atau langkah-langkah kegiatan pembelajarannya dan lain-lain. Terus juga kami melakukan diskusi terkait kegiatan pembelajaran, yaitu ada pemilihan soal ataupun mencari namanya membuat langkah-langkah yang harus ada dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian di sini masuk kepada tahap di mana kami melakukan uji coba untuk memasukkan modul ajar yang telah kami buat ini ke dalam semacam flipbook gitu yang kami masukkan ke situ. Kemudian kami juga setelah itu melakukan pengecekan modul ajar yang telah kami buat kepada dosen pengampu, dan didapatkanlah bahwasanya ada sedikit revisi dari dosen pengampu terkait modul ajar yang telah kami buat. Kemudian kami melakukan perbaikan juga dari masukan yang sudah diberikan oleh dosen. Kemudian setelah itu tidak lupa juga kami melakukan validasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kami membuat lembarnya dulu, kemudian kami melakukan validasi. Setelah itu didapatkan hasil validasinya, dan di sini kami juga melakukan revisi perangkat pembelajaran supaya hasil yang didapat itu lebih baik lagi. Nah, setelah itu kami menyelesaikan segala tugas-tugas yang diberikan seperti timeline, logbook, ataupun hal-hal yang dibutuhkan. Oke, untuk tahapan terakhir mungkin untuk melakukan presentasi hasil video presentasi kelompok serta melakukan penguploadan video presentasi. Nah, mungkin itu saja terkait logbook yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Fiona. Untuk selanjutnya yaitu lembar validasi yang akan dijelaskan oleh Fiona. Pada Fiona saya persilahkan lagi. Oke, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait lembar validasi. Nah, untuk lembar validasi di sini, yang pertama pastinya kita membuat kisi-kisi lembar validasi di sini ada lembar kisi-kisi validasi media. Nah, di sini aspek yang dinilai yaitu ada perangkat lunaknya, terus ada desain, audio, dan keinteraktifannya. Terus di sini untuk untuk indikatornya seperti yang terlihat di situ, kemudian ada juga nomor butirnya. Nah, di sini kita masuk kepada lembar validasi untuk ahli media. Nah, di sini ada pun tujuannya seperti yang terlihat, terus identitas validatornya, ada petunjuknya. Nah, di sini ada terdapat pernyataan-pernyataan serta penilaian dan saran-saran dari masukan terkait media pembelajaran yang telah kami kembangkan. Selanjutnya, di sini ada saran perbaikan. Terus di sini juga ada kesimpulan yang menyatakan layak digunakan tanpa revisi ataupun layak digunakan dengan revisi dan tidak layak digunakan. Nah, untuk validasi materi, di sini aspek yang dinilai ada kelayakan isi, penyajian, kemudian belajar mandiri. Nah, di sini ada juga indikator-indikator yang mencangkup aspek-aspek tersebut yang akan dinilai. Nah, untuk lembar validasi materi ini sama seperti yang validasi media, ada tujuannya, ada identitas validatornya, serta petunjuk penilaian. Serta yang di sini ada form penilaiannya, serta aspek-aspek yang dinilai. Yang seperti di sini ada kelayakan isi, kemudian ada juga bentuk penyajiannya dan belajar mandirinya. Dan juga terdapat tempat untuk saran perbaikan serta kesimpulannya. Kita lanjut kepada lembar validasi bahasa. Nah, di sini kami memvalidasi indikatornya itu ada aspek tentang kelayakan bahasa. Yang di sini kami indikatornya itu adalah lugas, kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, dialogis, interaktif, serta kesesuaian dengan kaidah bahasa. Nah, untuk lembar validasinya sendiri, di sini ada bentuknya, ada tujuannya, ada identitasnya,
ada petunjuk penilaian serta form penilaiannya, yaitu mencakup pernyataan-pernyataan dari aspek yang sudah kami buat. Dan ada saran perbaikan serta kesimpulannya. Oke, mungkin sekian dari saya terkait lembar validasi yang kami buat, yaitu validasi media, bahasa, serta materi yang telah kami buat. Untuk sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fiona atas materi yang telah maksudnya lembar validasi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu ada media dan hasil validasi yang akan disampaikan oleh Nurizati. Kepada Nurizati, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan terkait media yang telah kami kembangkan dan juga hasil dari validasi. Nah, pertama kami akan menjelaskan media yang telah kami kembangkan. Nah, media yang kami pilih ialah e-modul. Nah, e-modul ini kami kembangkan melalui dari awalnya kami desain di Canva, kemudian untuk membuat tombol otomatisnya kami bikin di PPT. Kemudian baru kami masukkan ke webnya. Webnya itu adalah menggunakan web Heyzen. Nah, di sini kami mengambil materi yaitu sistem persamaan linear dua variabel khusus untuk kelas 8 di semester 1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa awalnya itu kami bikin covernya terlebih dahulu, kemudian di bagian cover ada tombol otomatis yang bisa kita pencet, yaitu bagian home-nya, menu utama. Nah, nanti bakalan muncul pilihan di mana ada informasi umum, ada komponen inti, petunjuk kegiatan pembelajaran, bahan ajar, evaluasi, dan refleksi, kemudian ada lampiran. Nah, di sini awalnya itu informasi umum. Di sini bagian tombol panahnya bisa kita pencet otomatis ya, teman-teman. Nah, bakalan muncul informasi umumnya di sini, bagian sini. Kemudian jika kita ingin balik ke menu utama, itu bisa kita pencet bagian home-nya, maka kita akan kembali ke menu utama. Sama juga dengan komponen IT, petunjuk kegiatan pembelajaran, bahan ajar, evaluasi, dan refleksi, kemudian ada lampiran. Nah, di sini untuk media yang kami kembangkan yaitu media yang berdiferensiasi dengan pendekatan teaching at the right level, di mana di sini pembelajarannya itu bakalan ada 3 kelompok dengan level pemahaman yang berbeda. Nah, untuk kelompok A itu untuk siswa yang memiliki nilai 0 sampai 40. Kemudian untuk kelompok B itu siswa yang memiliki nilai dari 50 hingga 75, dan kelompok C untuk siswa yang mendapatkan nilai 80 hingga 100. Nah, dari manakah kami mendapatkan nilainya itu? Nah, itu bisa dilihat di bagian petunjuk. Nah, bagian petunjuknya ini kami meminta untuk peserta didik mengisi link yang ada di barcode ini. Nah, barcode ini menyediakan link di mana soal itu diberikan. Nah, dari soal ini nanti bakalan otomatis mengeluarkan poin dari jawaban siswanya. Nah, kemudian siswanya bisa lanjut ke kegiatan pembelajaran sesuai dengan kelompok mereka masing-masing. Nah, di bagian kegiatan pembelajaran, ini juga terdapat menu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Dan menu ini bisa ditekan otomatis. Misalnya untuk kelompok A, bakalan muncul kegiatan pembelajarannya yang berisi ada langkah pengerjaan, ada ditulis nama anggotanya, kemudian ada kelasnya, capaiannya, kemudian ada tujuan pembelajarannya juga. Nah, di sini soal yang kami berikan itu berbeda dari setiap kelompoknya karena berdasarkan tingkat level pemahaman mereka masing-masing. Untuk level yang kelompok A itu mereka bakalan diberi materi berupa materi prasyarat. Untuk kelompok B itu mereka akan diberi materi sesudah prasyarat, materi intinya akan tetapi tidak terlalu tinggi. Dan kelompok C itu mereka sudah tahap di mana mengkonsepkan semua materi itu secara jelas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Dan model pembelajaran yang kami ambil adalah model problem based learning atau PBL.
Nah, media ini bisa diakses melalui web secara online. Akan tetapi ketika diakses secara offline, media ini tidak bisa diakses karena hanya bisa diakses secara online saja. Nah, selain itu, media ini juga terdapat evaluasi dan refleksinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa bagian evaluasi dan refleksinya terdapat 3 kelompok juga. Ada kelompok A, ada kelompok B, dan ada kelompok C. Nah, di sini pertama kami sediakan menu untuk kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ketika dibuka di HP, nanti peserta didiknya bisa memencet sesuai dengan kelompok mereka masing-masing. Kemudian kami akan sediakan terlebih dahulu kisi-kisi kelompok setiap soalnya, kemudian baru nanti ada bagian kuis kelompoknya, baru refleksi. Nah, bagian refleksi ini mereka akan merefleksi diri mereka sendiri dari pembelajaran yang dilakukan. Nah, sama juga seperti kelompok B, kemudian juga kelompok C. Kemudian kami juga menyediakan di mana ada pengayaan dan remedial, kemudian juga ada glosarium dan daftar pustaka. Nah, bagian pengayaan dan remedial ini juga terdapat menu, jadi peserta didik bisa milih pengen pengayaan dan remedial dulu atau glosarium dan daftar pustaka. Nah, selain itu di e-modul ini kami juga sudah menyediakan bahan ajar. Nah, bahan ajarnya itu sudah kami jelaskan di dalam medianya, kemudian juga kami tambahkan dengan video dari pembelajaran yang telah kami buat. Nah, video pembelajarannya itu bisa diakses secara langsung dari medianya. Jadi, selain kami menyediakan atau menyajikan sebuah bahan ajar yang berbentuk penjelasan, kami juga menyajikan bahan ajar yang berbentuk video pembelajaran. Nah, untuk bahan ajarnya ini teman-teman bisa lihat. Ini ada menjelaskan tentang metode eliminasinya, metode gabungan, kemudian ada contoh soalnya juga. Kemudian ada juga yang namanya metode substitusi. Nah, di sini juga ada video yang bisa peserta didik klik ketika ingin melihatnya. Ini saya coba ya. Jadi videonya bisa otomatis terputar ketika medianya itu digunakan. Jadi dari sini peserta didik bisa menambah pengetahuan mereka. Jadi videonya ini bisa langsung otomatis diputar. Oke, mungkin untuk media yang kami kembangkan segitu saja penjelasan dari saya, dan media yang kami kembangkan ini memakai kurikulum Merdeka. Terlebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya akan lanjutkan ke hasil validasi yang telah kami dapatkan. Oke, baik teman-teman, kami lanjutkan dengan dokumentasi hasil validasi ahli. Nah, di sini berdasarkan penjelasan di awal bahwa kami mengambil 3 ahli untuk melihat apakah media yang kami gunakan ini sudah layak untuk digunakan. Nah, validasinya itu ada 3. Pertama, ahli media, itu atas nama Nuriman SPD, dan dia adalah salah satu guru yang mengajar di Mas Madani Bintan. Nah, ini untuk dokumentasinya. Kemudian untuk hasil lembar validasi untuk ahli medianya itu alhamdulillah kami mendapatkan nilai yang baik, hanya saja ada sedikit revisi, di mana revisinya itu bahwa font di media yang kami gunakan itu terlalu kecil. Jadi menurut ahli medianya bahwa media yang kami gunakan itu layak digunakan dengan revisi fontnya lebih dibesarkan. Dan di media yang saya jelaskan tadi itu adalah media hasil revisi. Jadi media yang saya paparkan tadi itu adalah media yang telah kami revisi. Kemudian untuk ahli bahasa itu ada Ibu Ani Kusnul Khatimah SPD dengan NIP 1987100092023.
21-20-23. Nah, Ibu Ani ini adalah salah satu guru dari SMP Negeri 2 Tanjung Pinang. Nah, dari hasil validasi Ibu ini bahwa hasilnya itu cukup baik juga, dan hanya kami juga mendapatkan revisi bahwa di mana dalam kalimat yang ada di kesimpulan hendaknya katanya kalian dapat diubah menjadi kamu atau dapat diubah dengan tidak menggunakan. Nah, dan ini juga sudah kami revisi dari hasil validasinya, dan menurut Ibu Ani bahwa media yang kami gunakan bahasanya itu layak digunakan dengan revisi itu tadi. Kemudian untuk ahli materi itu ada Bapak Sukma Dwi Hartadi SPD dengan NRPTK 2019.08.01.03333. Bapak Sukma ini adalah salah satu guru SMKN 1 Tanjung Pinang. Nah, ini bukti hasil validasinya. Untuk hasil validasinya juga alhamdulillah kami mendapatkan hasil yang baik dari hasil materinya. Ini untuk hasil validasi dari Pak Sukma tentang materi kami. Nah, Pak Sukma ini adalah ahli materi ya. Nah, untuk saran dan perbaikannya itu menurut Pak Sukma bahwa untuk materi yang disajikan sudah tepat baik dari segi isi maupun hal lain yang ada pada materi tersebut. Lebih baik tambahkan juga bahan ajar seperti buku untuk menambah referensi peserta didik yang tidak terfokus pada video saja. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang hasil validasi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Nurizati. Berakhirnya presentasi dari Nurizati, berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Mungkin hanya itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.